Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ma'siyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin yuwadhibu bil ibadah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى في آية أخرى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك wa ma'rifatak. Jamaah sedang solat maghrib sembari kita menunggu solat Isya yang kami muliakan. Marilah di awal perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini, di mana malam Minggu merupakan malam untuk orang-orang yang tidak bermualaqah hatinya dengan ibadah. Mereka akan memilih jalan-jalan yang tidak mendekatkan diri untuk bermuraqabah kepada Allah. Namun kita semua pada malam ini keluar dari barisan tersebut untuk hadir berjamaah ke masjid, beribadah, bermuraqabah, mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Allah pula lah yang akan memberikan keridhaannya kepada kita semua. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dipilih oleh Allah, dijamin surga. Pribadi nabi, beliau senantiasa beribadah sampai bengkak kakinya, beribadah sampai lelah dan ta'ab, beribadah tanpa mengenal ruang dan waktu untuk bermuraqabah, memperhambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan dedikasi terbaik mereka untuk Islam, agama yang kita cintai. Sahabatlah yang menjadi ikon ulung untuk kita menjadikan patron sebagai orang yang ahli ibadah, sebagai orang yang tidak gemar melakukan maksiat, sebagai orang yang tidak gemar melakukan kejahatan, sehingga bila kita aktualisasikan apapun yang telah dipraktikkan oleh sahabat dulunya, kita insya Allah akan mengambil satu tempat yang mulia di sisinya Allah. Yang kita hormati imam syekh masjid, guru kita bersama, panitia pembangunan, ketua BKM masjid, pengurus masjid, jamaah sidang solat maghrib dan Isya sekeyakinan, seakidah yang kami muliakan. Tak henti-hentinya kita berdoa kepada Allah, ya Rabb, berikan keridhaan-Mu terhadap kami, sehingga dengan ridha-Mu, dengan sebab sayang-Mu, dengan sebab cinta-Mu kepada kami, Engkau akan memasukkan kami semuanya pada malam ini dalam syurga-Mu kelak di yaumil qiyamah, jannatul firdaus, jannatul ma'wa. Amin amin ya rabbal alamin. Hamba Allah urang syiklun adun ado yang luntuan pemulia. Sebelum disampaikan hal-hal yang bersifat positif, terlebih dahulu saya minta maaf karena pada malam yang berbahagia ini yang dijadwalkan seharusnya adalah Abijol, namun beliau berhalangan, digantikan oleh saya. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Beberapa minggu yang lalu
kita dihebohkan. Beberapa minggu yang lalu kita dimarakkan dengan sebuah malapetaka musibah yang dihadirkan oleh Allah terhadap daerah tetangga kita, yakni Aceh Utara. Apa musibah yang dihadirkan oleh Allah? Banjir yang menimpa, termasuk di dalamnya Matangkuli, Lok Sukun dan daerah tersebut di sekitarnya. Apa musibah yang diberikan oleh Allah? Banjir yang tidak kunjung usai. Artinya apa? BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mencatat bahwa 21 itu usai dalam kehidupan kita. Tanggal-tanggalnya sudah kita hitung satu demi satu, bulan-bulannya kita lewati satu demi satu, sampai hampir genap 12 bulan. Yang kita dapati di dalamnya adalah bencana yang datang secara silih berganti. Dari awal tahun 2021 dihadirkan banjir terhadap kehidupan kita di Kota Lok Semawe, di Aceh Utara. Sekarang 2021 itu belum usai, musibah juga dihadirkan oleh Allah. Padumuro yang kau likut, tetangga katanya orang Si'lun, salah satu di antara mereka sahabat saya, menantunya Walid Sirajuddin, menceritakan tidak bisa untuk berangkat ke Kota Lok Semawe untuk menempuh ilmu pengetahuannya. Kenapa? Karena terjebak dengan banjir yang diberikan oleh Allah. Berapa waktu? Dalam hitungan minggu ke belakang mereka merasakan banjir yang dihadirkan oleh Allah. Itu sebuah musibah, sebuah malapetaka, sebuah kerusakan, sebuah bencana yang dihadirkan oleh Allah. Bukan tidak ada sebab yang kita lakukan. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41, Dhaharal fasadu fil barri, telah nampaklah kerusakan di daratan. Dalam sebuah pendapat, barri itu al-madan. Apa makna madan? Daratan, perkotaan, tempat-tempat yang dijadikan pusat perkotaan oleh penduduk bumi. Al-Qurra, daerah negeri. Sedangkan walbah, jazair ataupun jazirah, pesisir pantai. Telah nampaklah kerusakan di daratan. Imam Jalaluddin, Imam Jalalain dalam tafsirnya menjelaskan bahwa makna dhaharul fasadu fil bar ay al-qifari biqahtil matari wa qillatin nabat. Pemakna orang Syidun, gejuk kekurangan, gejuk kerusakan, biqahtil matar, dengan kurangnya curah hujan, kuang yang ini kita senantiasa diberikan curah hujan, namun sudah kita rasakan bagaimana kering kerontang. Yang selanjutnya wakillatin nabat, kurang persediaan tumbuh. Pernah lentume di sebahagian wilayah diceritakan oleh rekan lentuan, Tengku padi kamu tengah roh, wate tengah roh terus banjir. Watenyan padi kamu soh ban bandum mirah dan bahkan na yang hitam. Itu termasuk dalam kategori killatin nabat, kekurangan tumbuhan yang kita miliki. Urangnya orang Si'lun cita analisa berapa banyak orang-orang yang punya usaha, punya lahan udang paname, tapi legetik bije iterbu dengan penyakit kuning, penyakit mirah, sehingga udang paname hanjir panen. Cukup le rakan-rakan kita yang merasakan hal tersebut. Pade yang diharapkan satu si amah gemuk merempok melimang guncah, 6 guncah, 7 guncah yang didapatkan dalam kehidupan mereka sekarang. Analisa dan survei yang saya lakukan, yang saya dapati, di amah gemuk bahwa 700 lebih bencana yang dihadirkan oleh Allah terhadap Indonesia di Aceh, Aceh Utara, Lok Semawe, tempat kita, secara berenten dan beruntun. Kapan itu? Dari mulai Fathul pembukaan tahun 2021 sampai detik ini, hamba Allah. Tengku
Jamun kata kiamat wajar menyok-gejok musibah. Itu bukan sebuah kebetulan. Itu sebuah hal yang perlu kita sikapi hamba Allah. Allah melanjutkan dalam firman-Nya surah Ar-Rum ayat 20, bima kasabat aidin nas, dengan sebab ulah tangan manusia sehingga Allah hadirkan kerusakan, hadirkan malapetaka, hadirkan bencana ke atas permukaan bumi ini. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan bahawa makna bima kasabat aidin nas minal ma'asi, dengan sebab kemaksiatan yang dilakukan. Nah, padum-padum roh penafsir, para mufassirin menjelaskan bahawa dengan sebab eksploitasi alam yang tiada henti, batu bara dijadikan jepara untuk dijadikan bahan perabot, segala ditebang hutang tanpa reboisasi, itu ulah tangan manusia. Para mufassirin, setelah saya kaji ayat ini dari pertama masuk tahun 2021 sampai kemarin malam saya baca tafsir satu demi satu, dominan para mufassirin menjelaskan bahawa bima kasabat aidin nas minal ma'asi, au menyeimum Ibnu Katsir nekun bisababil ma'asi, dengan sebab kemaksiatan yang kita lakukan, maksiat yang long pubuat, yang rana pubuat, yang katanya pubuat yang ada di atas permukaan bumi ini, itulah yang menjadi dampak terjadinya bencana gempa, puting beliung, banjir bandang, longsor, ditenggelamkan manusia di dalam bumi karena sebab maksiat yang dilakukan. Betul dengkuman maksiat yang pubut lebih leci tak analisa. Uronyo ditanya mbak pribadi road. Padum nale urung-urung di kota Luxmawe yang mengabaikan urgensitas iqamas salat, mendirikan solat. Kadangkala solat itu dijadikan sebagai sebuah guyonan. Dosa paling raya syirik adalah solat. Fasad yang disebut oleh Allah Ta'ala dhaharul fasad, kefasidan yang paling raya adalah syirik, a'dhamul fasad yang ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi. Namun setelahnya adalah solat. Uronyo datanya ngurung silun. Maksiat yang dilakukan oleh penduduk kota Luxmawe, salah satunya adalah meninggalkan solat. Berapa banyak mereka yang meninggalkan solat tanpa ada beban, baik keluarga lo, keluarga drone, keluarga katanya Bandung, masyarakat kota Luxmawe. Andai kata orang-orang terbangkit jiwanya untuk iqamas salat di masjid, maka masjid di kota Luxmawe tidak ada ruang yang kosong, semuanya terpenuhi dengan sujud, kepala-kepala yang sujud untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lebih memilih warkop, mereka lebih memilih warung kopi, mereka lebih memilih kedai-kedai, mereka lebih memilih gerai-gerai untuk menghabiskan waktunya lewat waktu solat tanpa ada beban. Maka itulah kefasidan, itulah kemungkaran, itulah kemaksiatan yang dilakukan oleh kita sendiri tanpa terasa. Kita mengundang malapetaka, dan yaitu pesta kawinan Taundang Bandung Murung, tajuk undangan dengan undangan yang god bertintakan emas, undangan yang kita cetak yang puluhan sampai jutaan anggaran yang kita keluarkan, tajuk bak urung dengan god, maka pasti orang tersebut akan datang ke tempat kita karena undangan yang kita pinta. Coba kita bayangkan, hari ini kita mengundang bala yang kita kerjakan, yang tanya pubut urung silun. Nah, kemungkinan bala petaka tersebut tidak hadir dalam kehidupan kita. Itu perlu kita analisa. Lung bedah hino lung wo rumah, lung pariksa anak lung pariksa inang lung pariksa keluarga lung. Nah, katinggai sembayang nak pakon naya menyokah kamaksiat hino iluk semawenyo wate gejuk musibah di Allah Ta'ala, kenkah menteng yang rasa Bandung gedanyo akan ikut merasakannya. Dayah Walid Sirajuddin di Matangkuli, inong dan agam suahwo santri wate banjir pada minggu yang kau likut. Pertanyaan ji, apakah mereka tidak ibadah?
padahal mereka merupakan seorang santri yang menghabiskan waktunya untuk belajar kitab kuning, yang menghabiskan waktunya untuk baca Al-Quran, yang menghabiskan waktunya untuk solat berjamaah, yang menghabiskan waktunya untuk menatap wajah ulama, tapi banjir dihadirkan oleh Allah. Mereka merupakan salah satu di antara orang yang merasakan musibah yang diberikan oleh Allah. Waktu tanya lakukan maksiat yang diberikan musibah oleh Allah, kan kegetanya mantap pebudai dengku. Nah, dalam ayat yang lain yang sering lun sampaikan, wattaqu fitnah, buya kata terhadap fitnah. Apa makna fitnah? Imam Sayyidina Ali menjelaskan bahawa al-fitnah hiya al-azab wal uqubah. Fitnah itu adalah azab dan iqab, siksa yang diberikan oleh Allah. Salah satunya adalah malapetaka. Pegepaya terhadap fitnah. Wattaqu fitnah la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Han gejuk oleh Allah Ta'ala musibah dan malapetakanya khusus kepada orang-orang yang melakukan maksiat itu saja. Long pebut maksiat, long mujudi, long mabuk-mabuk, long tinggai sembahyang. Waktu kalan oleh Allah Ta'ala dalam pandangannya Allah tidak ada orang yang menegurnya, maka waktu gejuk musibah long akan kenang drone getanya ban Bandung akan ikut merasakannya. Pubetai dengku kita saksikan sekarang krisis yang ekonomi yang merajalela di tempat kita. Allah Ta'ala bertuntas adanya, tetapi kita harus tidak bisa kita pungkiri bahawa musibah yang ditimpakan terhadap Nusantara kita ikut merasakannya Rusilun tanpa usai dan kelar. Hana orang yang terjedak. Apa maknanya? Walaupun benar dan tidaknya, terlepas dari konsep yang jelas, ini musibah yang dihadirkan oleh Allah dengan sebab ada pandemi ini. Rezeki dan nyomekat tajak aku deh kadang-kala tak mekat, yang natru hanya mia, yang natru hanya lalat, yang natru hanya kumbang, yang natru hanya nyamuk, sedangkan orang yang ingin membelinya hilang dalam kehidupan kita. Itu juga salah satu malapetaka yang diberikan oleh Allah. Pada menala urung-urung kadang-kala yang ia ke tengah mati karena ia suntik vaksin. Walaupun MPU kita sudah memfatwakan, MPU di Aceh, Abu Mudi juga sudah memfatwakan bahawa itu halal, tapi uronyo yang perlu kena pegah dengan sebab hadirnya pandemi. Ada orang yang merasa risih, ada orang yang merasa resah, ada orang yang ditimpa dengan krisis ekonomi. Itu dalam ruang lingkup besar merupakan musibah yang gelom gada dalam udip budaya orang silun. Faktor utamanya kemaksiatan yang getanya lakukan. Nekun le Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, liyudhiqahum, bermakna ba'd alladhi amilu, liyudhiqahum ba'd alladhi amilu. Gebite le Allah Ta'ala, Allah menghendaki musibah tersebut keputujuan untuk gepesadar urung-urung yang ka pebut maksiat. Tanya yang pebut maksiat kadang-kala hana getegur. Contoh, mesti tak kerja di suatu instansi. Nah, kepala gedanya gepantau kinerja gedanya. Ada penyelewengan yang kita lakukan, tidak ditegur. Kita berasumsi seolah-olah nyanjut. Tetapi waktu ditegur, oh ini bukan nyohana betul, sehingga katanya kembali. La'allahum yarji'un, semoga kita semua akan kembali ke jalan kebaikan. Maka orangnya orang silun, malamnya orang silun, mari kita sadarkan diri yang bahwasanya gedanyolah pakar-pakar yang hadir masjidnya lun merasa risih kadang-kala menya tak pegat sabah statement, tak ceramah, tak tausiah, tak beri tausiah. Yang dengar adalah urung-urung yang memang kajit kepilihan. Tapi cobalah tanya yang dengar malamnya, akan jid kecerobong bagi urung-urung yang na di masjid, yang golong merempuk kesadaran bagi mereka. Urangnya malamnya mia seandai ji gedanya ulun tuan ingin menyampaikan sebuah hal ini kepada kita semua. Saya yakin kita anak-anak gedanya yang lalau dengan judi, urangnya kasus tertinggi di tempat kita apa? Di antaranya adalah narkoba dan narkotika. Pernah lun tanya bak padum-padum draw orang yang lurumpok yang kasadar zaman pakan le draw anu
edarkan publau narkoba sabu-sabu kepada generasi Aceh. Menyahana lu Mekah danyan mati lu. Nampak apa je? Artinya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, tajuk peluang kerja kepada orang-orang tersebut sehingga tidak terjebak. Urangnya yang paling pet urang Siklun yang perlah bangsa Aceh dengan kemaksiatan yang sangat kronis, yaitu sabu-sabu. Sebagian besar adalah bangsa Aceh itu sendiri. Anak tanya yang ubud-ubud ya dia jino. Pakan mahikula negeri ka kurang-kurang. Baik itu SMP, SMA dan di tempat-tempat yang lain, bahkan hampir SD yang tidak berbasis Islam agama, yang bukan IT, sudah minim peminatnya. Pakon karena seakan raya faktor akan cukup berat potensi untuk mereka terjebak ke dalamnya. Kita kala nornya rata wali santri yang kamu tanya pakon nanu nuju kena badayah kamu banah lah, jawaban mereka hanya satu, supaya selamat generasi bangsa, anak long selamat dari pengaruh. Salah satunya adalah pengaruh narkoba, maksiat terbesar yang dilakukan oleh orang-orang Aceh itu sendiri. Dan melaki abek lena hinoiluk semawi waktu tak merumpuk dengan pihak-pihak polisi, disampaikan oleh mereka kasus yang menggerogoti hampir penuh LP itu setengahnya dengan orang-orang yang terlibat dalam hal-hal yang terlarang tersebut, yaitu narkoba. Semoga ini mampu kita robah dengan makin urung carang ilu. Para magister bertambah di Kota Luk Semawi, para doktor bertambah di Kota Luk Semawi. Dengan makin urung-urung carang di Kota Luk Semawi, insyaallah suatu waktu profesor pun akan bertambah, urung-urung yang mempom agama pun, ulama pun akan bertambah. Dengan bertambahnya mereka, maksiat akan makin gaduh di tempat kita. Ngen gaduh maksiat watenyan baru le getanyo akan gejuk gepuo nanggro yang baltatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Nah, pernah dengar kiban cerita Iskandar Muda. Yang saboh cerita yang hanjit taboh urang Siklun pakon. Karena dulunya Islam di Mekah bahkan hasil yang melimpah. Jino kana kedai kopi bak timpang put petrodolar. Dulunya Aceh dikenal dengan juga sebutan seperti itu. Kenapa? Gah itanya ona, minyak itanya ona, hasil alam itanya melimpah. Tapi sekarang kita kalian apa agamanya Allah, fitrah Islam ini, negara mereka makin maju, makin jaya dan makin meningkat menjalankan syariat Allah. Artinya musibahnya, krisisnya, kemunduran kita ini akan tertuntaskan bila kita kurangi kemaksiatan dimanapun kita berada. Kemaksiatan dari survei ulun tuan yang paling mendasar, yang pertama urang kebah sembahyang. Orang kebah sembahyang, orang tinggal sembahyang hana ikap paling berat. Sembahyangnya adalah ibadah yang dihisap secara langsung. Yang pertama dihisap. Yang selanjutnya ibadah sembahyang ini adalah ibadah yang pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad tanpa wasilah, tanpa wasitah. Yang ada hanya Nabi dengan Allah untuk menerima perintah solat. Ibadah sembahyang pula lah merupakan ibadah kalau kita tinggalkan kondisi dosa besar, urutan kedua setelah kesyirikan. Syirik, dosa paling raya adalah tinggai sembahyang. Bahkan konsekuensi dalam pemahaman kita dalam Islam, orang yang kebah sembahyang injahada bitahrimihi, yang geingkar dengan haram kebah sembahyang, artinya gegembah sembahyang dengan semena-mena, maka dihalalkan darahnya. In lam yatub, apabila mereka tidak taubat, dihalalkan darahnya. Konsekuensinya sangat berat. Tapi uronyo anak muda, orang tua, anak miyat, orang yang karaja, remaja sudah mendominasi di Kota Luk Semawi, meninggalkan solat tanpa ada rasa beban. Inong agam laki-laki dan wanita sama saja. Ini merupakan tugas kita. Menyak kemaksiatan ini tidak kita kentaskan, tak takut urang Siklun akan terus laju-laju bala yang gejuk oleh Allah Ta'ala lebih daripada COVID-19 yang tidak kita duga-duga. Yang kedua,
MPU sudah memfatwakan bahawa judi nyan haram. Salah satu judi adalah chip. Tamporonyo kana anu limang boh ulai manteng lalu dua bak kedai kopi dengan HP meno mereng wate takalan dari likut tengah geputa chip, iaitu judi yang sudah difatwakan oleh MPU bahawa itu haram. Sudah metuka kri gino yang ruinang urang agam sibuk di kedai kopi. Kegiatan mereka apa? Menghabiskan waktunya fatwa MPU pada bulan yang kau likut nyan haram. Permasalahan yang paling banyak di KUA sekarang ini adalah urang-urang lakau yang pabeh wate di tempat-tempat meja-meja di kedai kopi, bahkan di meja perjudian, sehingga mereka menghabiskan hartanya. Hana merempok berkat bermain judi. Tamporonyo hana saboh pendapat yang diberi oleh para tokoh-tokoh yang paling jarang sekalipun na urang yang kaya dengan judi. Hana urang yang melimpah ruah, karena itu semua harta yang didatangkan dengan cara yang tidak benar, Allah akan membinasakannya. Maka menyena gedanyo ataupun na keluarga gedanyo dan melaki di bawah masjidnya ci urang pilihan, tapi uronyo bujut gedanyo sebagai corong bagi mereka-mereka yang belum sadar, bagi mereka-mereka yang mentang kubu, bagi mereka-mereka yang mentang sibuk dengan hal-hal yang negatif, sehingga menyonyan kata pegah urang silun ne yakin ke hantuk li bala lamu di gedanyo. Wate ta pegah ba urang kadang-kala hi elek, tapi nyo dengan sebab tak buat maksiat lagi gedanyo akan gejuk musibah dari Allah Taala. Ulun tuan sering lun rasakan kadang-kala wate draw dikaji Allah Taala nah saja musibah. Wate draw dikaji dengan sujud kadang-kala ibadah ka kurang gedanyo ingat kepada Allah, ka kurang sibuk dengan kegiatan dunia, lalu didaya ba uruh anak gau, sehingga prioritas hak draw dengan Allah Taala ka jaril wate nyan ke gejuk teguran demi teguran. Orangnya musibah yang lun merasakan apa? Dua orang keluarga saya merupakan jamaah Masjid Jami juga. Kakanda saya itu Mas Tu di Simpang Pet mepok dengan Honda urung silun patah tulang punggung suah di tempat urut Tibulan. Bukan salah, mungkin saja kealpaan yang saya lakukan sehingga Allah menegur supaya kita kembali. Itu yang perlu kita lakukan, kita introspeksi dalam hidup. Wate gejo musibah oleh Allah Taala, wate gejo pernah maksud yang lu lakukan. Apa ada kesalahan yang saya buat? Be wate na musibah yang na jaronyo tunyok-tunyok gop. Kah salah, pulin salah, kah salah. Kita introspeksi diri. Apa kekurangan saya terhadap Allah Taala sehingga Allah menegur saya? Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahawa gejuk musibah bagi urang-urang yang takwanyokan karena benci urang silun. Lagi tanyo tanek cok anak sebagai direktur dari sebuah perusahaan isinya akan pendidikan akademiknya, sehingga kalau dia lewat anak yang lewat akan terpilih. Allah Taala juga lagi nyan akan gejuk sabuh imtihan. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'. Allah akan gecoba gedanyo, pasti akan mencoba kita binaqsim minal amwali, dengan kekurangan harta yang kita miliki, wal anfus, dengan kematian samporonyo karena covid padumdro urang yang ka meninggal dunia. Itu memang cobaan diberikan oleh Allah Taala, tapi ba ujung ayat Allah nekeun wa basyiris sabirin. Basyara dua kalimat khabar. Yang pertama nadhira. Nadhira merupakan khabar ketakutan, basyara merupakan khabar gembira. Wategekeun wa basyiris sabirin bermakna urang silun, ya Muhammad sampaikan khabar gembira kepada urang-urang yang tim sabar. Wategejuk musibah lagi nyo introspeksi diri, baik mengeluh, lakukan kebaikan di masa yang akan datang, dan yang paling penting kita adopsi adalah sifat sabar dalam kehidupan kita. Imam Sayyidina Ali pernah berkata, in sabarta jarrat alaikal maqadir wa anta ma'jurun. Orang yang sabarnya takdir Allah akan berlaku. Masa katanya gekun sebagai orang yang terima musibah di luk semawenyo. Berapa waktu yang lalu tanya diserbu dengan angin puting beliung, bini luk semawe bini jomblang nyan, tari urung-urung yang mekat bini jomblang rata-rata kedai gop nyan tuah
suah bangun ulang. Kenapa? Musibah angin puting beliung. Luqmawi juga ikut merasakannya. Watai kejauh musibah sudah ditakdirkan oleh Allah, kita ditimpakan dengan musibah. Yang pertama kita introspeksi, yang selanjutnya kita bersabar. Maka kata Sayyidina Ali, wa anta ma'jurun, kita akan mendapatkan ujrah. Ujrah itu kalau dari Allah Ta'ala pahala yang kejauh. Yang sebaliknya, wa in jazakta, apabila kita mengeluh, apabila kita protes, apabila kita mengkritik Allah Ta'ala dan pegah Allah hanade, Allah sabe kecoba gedanyo, Allah sabe kejo musibah terhadap gedanyo, lebih-lebih di kota Luqmawi tipuro tak mengeluh terhadap cobaan yang diberi oleh Allah Ta'ala. Wa in jazakta jarrat alaikal maqadir, takdirnya tetap berlaku. Watika kejo musibah akan mubah, tetap kita harus melaluinya. Namun menyertanya mengeluh urun syi'lun gejuk dosa oleh Allah Ta'ala. Wa anta ma'zurun, gejuk dosa. Maka cocok antara statement Sayyidina Ali dengan firman Allah Ta'ala, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka dia katanya konsep utama untuk menjalani musibah dan malapetaka yang tiada hentinya, yang pertama dengan konsep membangun kesadaran badrod olehnya bagok tinggai budak hino sidrong kutofik yang pegah gedanyo dengar mungkin sabok ruang masjidnya, gedanyo yang dengar di ruang masjidnya akan disampaikan bak orang luar bahawa menyegata ke maksiat akan gejuk musibah oleh Allah Ta'ala uluk semawi. Pakan menandengku menyegejuk musibah ken gata sagai yang rasakan termasuk kamu dan mandung gedanyo. Contoh ji gampang. Mungkin tanya yang tuha-tuha pernah takalan kebua jamun, walaupun kebuanyan jino karab gada. Kebuanyan binatang melungkir lagi lemo tapi buat ji di kemebang. Banyak kebua di Aceh Selatan, kebua ji geleh-geleh karena kebua mano lam'i. Dan di Aceh Selatan tradisi saat pesta getagun kebua. Menyatanya hino daerah tanya tasia kebua untuk pesta rata-rata orang hanae pakon karena kebua di tempat tanya di kemebang dalam lehok. Yang ingin disampaikan apa? Kebuanyan budayanya adalah kemebang dalam lehok. Sabah kebua kemebang dari ibeda iwo lam gerepo. Kalau bahasa kerennya adalah kandang, kan gampung kandang, baik pegah hantu ni wah rumah. Kandangnya wa kebua kan. Kandang gerepo. Wa tempat kebua istirahat. Sabah kebua yang kenang lehok. Watai tamang dalam gerepo dalam wa. Dia irte iku man sabah wa kenang. Itu logika. Man kiban ke lagi tanya yang pubut maksiat sama lagi kebua bunuh. Tak pubut maksiat sidra tu, lam remah dra tu, peng dra tu, udet ke dra tu, hana tageng gugap. Tapi karena tinggal dalam dunia Allah Ta'ala, watai gejuk musibah ken gepnyan menteng yang rasakan. Allah pernah nekun, Nabi pernah nekun dalam sabah hadis, apabila legata kena pubut maksiat silahkan, untuk berbuat jahat silahkan, tapi minta dunia yang ken dunia Allah. Hot aja patah dunia lain selain dunia Allah Ta'ala. Menyatanya mampu tapu samra daripada pandangan Allah Ta'ala, daripada penglihatan Allah Ta'ala, kita boleh melakukan maksiat. Manuronyo pertanyaan ulun silun, nah tempat yang hanya tempat Allah Ta'ala. Sedangkan dalam kitab Matan Sunusi dijelaskan oleh Imam As-Sunusi punukun ilmu Allah Ta'ala, penglihatan Allah Ta'ala, basarnya Allah Ta'ala fi kulli muta'alliqat, fi kulli mawjudat, mengikat pandangan Allah Ta'ala, kemalan Allah Ta'ala pada setiap yang ada. Pemanteng yang na dalam dunia, pemanteng yang na dalam alam dan laut sekalipun, dalam perut manusia, dalam perut binatang, Allah akan mampu gekalan. Tatanya untuk uronyo, adakah ruang yang bisa kita lakukan maksiat yang mana Allah tidak akan melihat kita? Dalam gelap sekalipun, tak pelen lampu, tak pegadah drod, dalam sabah tempat, tak uzlah, dalam guha yang hana urang, Allah akan mampu melihatnya. Maka punya Allah tabi kalian tanya, cobalah kita sadarkan diri lagi tanya tak buat maksiat di depan seseorang,
tamu judi sidra ikut sidra orang takun katakanlah mak tuan yah tuan tu, kita akan malu, apalagi dengan Allah Ta'ala yang langsung bisa melihat kita. Waktu tak nak tinggalkan sembahyang Allah kekalan ini kubah sembahyang hana tinggal kelum Allah hana perle kepada ibadah katanya, tapi tanya perle kepada Allah untuk beribadah kan tujuan karena ingin merempuk syurganya Allah, tetapi dengan ibadah yang kita lakukan akan merempuk ridha Allah yang berakhir pertama tanya dalam syurganya Allah. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. Mari urung syiklun dah bangun kesadaran bak drawatu, yang selanjutnya bak anu drawatu, ku anfusakum wa ahlikum nara, dah jaga badung keluarga tanyo daripada kemaksiatan. Kenapa? Karena kemaksiatan itulah yang akan berpotensi mengundang bala yang hana piuh-piuh sampo karap tahun 2020 sa lagi tanyo manteng berada dalam krisis.